Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pekerjaan kami. Ya, di sini ada soalnya yang bisa dilihat. Terdapat soal di sini. Sebelum itu, saya jelaskan dulu apa fungsi atau tujuan dari bentuk-bentuk ini. Yang pertama ada oval. Oval eh, digunakan digunakan untuk mulai dan selesai. Berikutnya ada yang bentuknya seperti ini digunakan untuk eh, output yang keluar nantinya. Berikutnya ada yang bentuknya persegi panjang di- digunakan untuk proses dan yang belah ketupat digunakan untuk decision. Baik, langsung kita mulai saja. Kita mulai. Berikutnya print hitung rata-rata ganjil genap. Berikutnya proses J ganjil sama dengan 0, T ganjil sama dengan 0, T genap sama dengan maaf, J genap sama dengan 0 dan T genap sama dengan 0. Berikutnya proses angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berikutnya for bilangan angka. Jika kondisi ini salah, maka akan langsung selesai. Dan jika kondisi ini benar, maka akan diteruskan ke if bilangan kali 2 sama dengan 0. Jika kondisi ini salah, maka akan diteruskan lagi ke else, yang mana prosesnya adalah ini. J ganjil sama dengan J ganjil sama dengan J ganjil sama dengan J ganjil plus 1, T ganjil sama dengan T ganjil plus bilangan. Berikutnya R ganjil sama dengan J ganjil dibagi T ganjil. R genap sama dengan T genap dibagi J genap. Berikutnya akan muncul output print dalam kurung T ganjil, J ganjil, R ganjil. Berikutnya print dalam kurung T genap, J genap, R genap, dan selesai. Namun jika kondisi ini benar, maka akan diteruskan ke proses ini, yaitu J genap sama dengan J genap plus 1, T genap sama dengan T genap plus bilangan. Berikutnya R ganjil sama dengan J ganjil bagi T ganjil. R genap sama dengan T genap dibagi J genap. Berikutnya print dalam kurung T ganjil, J ganjil, R ganjil. Berikutnya T genap, J genap, R genap, dan selesai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan Anjani. Selanjutnya adalah table tracing dari codingan berikut ini. Codingan yang sebelah sini, yaitu codingan mengenai program hitung rata-rata ganjil genap. Untuk baris yang pertama, hasil eksekusinya adalah mencetak kalimat hitung rata-rata ganjil genap. Baris keduanya itu adalah inisialisasi J ganjil sama dengan 0, baris ketiga T genap sama dengan 0, baris keempat sama dengan J genap sama dengan 0, baris kelima T genap sama dengan 0. Kemudian baris keenam itu adalah list angka yang berisi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian masuk ke loopingan pada baris ke-8. For built-in angka. Untuk bilangan pada list angka yang pertama itu adalah 10. Maka pada baris 8 ini bernilai true. Kemudian masuk ke baris ke-9. If bilangan dibagi 2 itu hasilnya 0, maka untuk bilangan yang pertama tadi adalah 10, maka untuk if yang ini dia memenuhi syarat, sehingga pada baris ke-9 ini bernilai true. Selanjutnya masuk ke baris 10, yaitu J genap sama dengan J genap yang pertama itu bernilai 0, ditambah dengan 1, maka nilai J genap yang baru adalah 1. Kemudian masuk ke baris 11, di mana T genap sama dengan T genap yang pertama 0, ditambah dengan bilangan saat ini adalah 10, maka nilai T genap yang baru adalah 10. Kemudian kembali lagi kepada loopingan pada baris 8, for built-in angka. Bernilai true dengan bilangan saat ini yaitu 11. 11 itu tidak memenuhi persyaratan if bilangan dibagi 2 itu sisanya sama dengan 0, maka dia akan masuk ke bagian else. Sehingga selanjutnya itu adalah baris ke-13, di mana J ganjil sama dengan J ganjil plus 1. J ganjil yang pertama itu bernilai 0 ditambah 1, maka nilai J ganjil yang baru itu adalah 1. Selanjutnya baris ke-14, T ganjil sama dengan T ganjil ditambah bilangan.
nilai T ganjil yang pertama itu adalah 0, ditambah dengan bilangan saat ini yaitu 11, maka nilai T ganjil yang baru itu adalah 11. Selanjutnya kembali lagi kepada loopingan pada baris 8 ini. Bernilai true dengan bilangan saat ini itu adalah 12. Kemudian masuk ke dalam baris 9, di mana baris 9 itu adalah if bilangan yang dibagi 2 itu sisanya 0. Karena nilai saat ini 12, maka untuk baris 9 itu memenuhi syarat sehingga baris 9 bernilai true. Selanjutnya masuk ke baris 10. Baris 10 itu adalah J genap sama dengan J genap tambah 1. Nilai J genap yang sebelumnya itu adalah 1, maka 1 ditambah 1, maka nilai J genap yang baru itu adalah 2. Selanjutnya baris 11. T genap sama dengan T genap tambah bilangan. T genap yang sebelumnya itu bernilai 10. Ditambah dengan bilangan saat ini yaitu 12. Maka nilai T genap yang sekarang itu adalah 22. Kemudian kembali ke loopingan pada baris 8. Bernilai true dengan bilangan yaitu 13. Kemudian masuk ke baris 13, di mana J ganjil sama dengan J ganjil ditambah 1. Nilai J ganjil yang sebelumnya itu adalah 1, ditambah dengan 1. Maka untuk nilai J ganjil yang baru adalah 2. Selanjutnya masuk ke baris 14, di mana T ganjil sama dengan T ganjil ditambah bilangan. T ganjil yang sebelumnya itu bernilai 11, ditambah dengan bilangan saat ini yaitu 13, maka nilai T ganjil yang baru itu adalah 24. Selanjutnya kembali lagi kepada loopingan baris 8. For built-in angka bernilai true dengan bilangan saat ini yaitu 14. Kemudian masuk ke dalam baris 9. If bilangan yang dibagi 2 sisanya itu ada 0 bernilai true. Maka lanjut ke baris 10, yaitu J genap sama dengan J genap ditambah 1. Nilai J genap yang sebelumnya itu adalah 2. Ditambah dengan 1, maka nilai J genap yang baru adalah 3. Selanjutnya baris 11. T genap sama dengan T genap tambah bilangan. T genap yang sebelumnya itu adalah 22, ditambah dengan bilangan saat ini 14, maka nilai T genap yang sekarang adalah 36. Kemudian kembali lagi pada baris 8, loopingan for built-in angka bernilai true. Dengan bilangan saat ini adalah 15. Kemudian lanjut ke baris 13. Di mana J ganjil sama dengan J ganjil tambah 1. Nilai J ganjil yang sebelumnya itu adalah 2, ditambah 1, maka untuk nilai J ganjil yang baru itu adalah 3. Selanjutnya adalah T ganjil sama dengan T ganjil ditambah bilangan. T ganjil yang sebelumnya itu adalah 24, ditambah dengan bilangan saat ini adalah 15, maka nilai T ganjil yang baru itu adalah 39. Selanjutnya kembali ke loopingan di baris ke-8, for built-in angka. Karena angka yang ada pada list, karena bilangan yang ada pada list angka itu sudah semuanya di looping, maka untuk loopingannya selanjutnya ini adalah bernilai false. Selanjutnya masuk ke baris 16. Baris 16 yaitu R ganjil sama dengan R ganjil dibagi T ganjil. R ganjil sama dengan J ganjil. J ganjil akhir itu adalah 3. Dibagi dengan T ganjil. T ganjilnya itu adalah 39. Maka hasil dari R ganjil sama dengan J ganjil dibagi T ganjil itu adalah 0,076 692307692230. Selanjutnya itu baris ke-17, di mana R genap sama dengan T genap dibagi J genap. T genapnya itu adalah 36, dibagi dengan J genapnya itu adalah 3. Maka nilai R genap sama dengan T genap dibagi J genap itu adalah 12. Selanjutnya masuk ke baris 19, yaitu mencetak T ganjil. T ganjilnya itu adalah 39. Kemudian baris 20, yaitu J ganjil. J ganjilnya itu adalah 3. Kemudian baris 21 itu adalah R ganjil. R ganjilnya itu adalah ini tadi, yaitu 0,0769230769230. Selanjutnya baris 23, yaitu mencetak T genap. Ya, hasil eksekusinya itu adalah 36. Karena nilai T genap yang terakhir itu adalah 36. Selanjutnya baris 24 itu adalah mencetak J genap. J genapnya tadi adalah yang terakhir ada 3. Kemudian baris 25 yaitu mencetak R genap. R genap tadi ada pada baris 17, yaitu hasilnya adalah 12. Maka di sini hasil eksekusinya adalah 12. Sekian video mengenai flowchart, flow graph, beserta analisisnya, dan juga table tracing dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini ada edge sama node. Edge ini adalah garis penghubung antar node, dan node itu adalah lingkaran yang ada nomor 1, 2, sampai dengan 12. Jadi di sini edge ada 13, yaitu garis yang pertama, kedua, 3, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian ada node, yaitu ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian di sini ada predikat node.
predikat not ini adalah suatu pengecekan, dan di sini terjadi 2 kali pengecekan, yaitu di not yang ke-5 dan yang ke-6. Kemudian ada R. R ini adalah region. Region itu adalah daerah yang dikelilingi oleh edge dan node, yaitu ada region yang pertama, region yang kedua, dan region yang ketiga. Kemudian di sini ada mencari nilai V. Rumusnya yaitu edge dikurangi node plus 2, yaitu edge seperti yang kita ketahui ada 13, node ada 12, dan ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian ada P. P ini adalah predikat node. Predikat node-nya ada 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian ada independent path. Ini adalah jalur yang dilalui. Jalur yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 12. Jalur yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Jalur yang dilalui oleh jalur pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pengecekan, programnya langsung selesai. Dan jalur yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan program selesai. Di sini semuanya bernilai true atau benar. Dan jalur yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Dan di jalur ketiga ini semua nilainya itu bernilai false atau salah. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Reinhard.